Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Ulun ucapkan selamat pagi dan sana Pro 4 ya di hari ini Selasa tanggal 3 Februari 2026 dan sana Pro 4 dalam acara Banderan Bayi Sukan ya yang menemani sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sana Pro 4 tentunya dalam Banderan Bayi Sukan di hari Selasa kita akan bersama dengan Lawung Kuning Banjarmasin dan sana Pro 4 ya. Dan hari ini kita punya 3 orang narasumber, yaitu ada Bang Irsa Setiawan HSH, MH, CMC, kemudian ada Kak Gusti Ainul dan juga ada Bang Dimas Ridoni Eskom ya. Yang mana kita hari ini akan berpanderan dengan sana perempat yaitu seputar menjawab stereotip pemalas pada orang Banjar. Dan nantinya untuk buan pian semuanya yang mungkin ingin bergabung dengan sana perempat dalam panderan Bayi Sukan kita di pagi hari ini, buan pian bisa hubungi di dua line telepon kita. Pertama melalui WhatsApp di 0895 3405 09539 atau di 05113252 602. Kita sabar dulu dengan sana perempat narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kayak apa kabar buan pian seberatan? Alhamdulillah baik. Baik ya kabarnya ya, sehat. Wah ini tidak lupa bahagia. wah pasti tidak lupa bahagia ya. Ini hari ini rupanya buan pian bertiga muhanya cerah-cerah semua ya. Muha awal bulan. Oke, hari ini kita bertiga akan membahas mengenai menjawab stereotip pemalas pada orang Banjar. Nah sebelumnya lu hendak bertakun dulu nih, kenapa hari ini judulnya stereotip pemalas pada orang Banjar? Apakah bubuan pian memang menemukan fenomena kalau ternyata orang Banjar itu dicap oleh orang luar Banjar gitu ya sebagai orang yang pemalas atau seperti apa? Mau tahu dulu lo nih dibalik daripada judul pagi hari ini dalam Banderan Bayi Sukan. Silakan mungkin siapa yang mau menjawab? Inggih, siap. Belum bukakan gitu dulu. Boleh silakan Bang Irsa Setiawan. Jadi Prolog izin dulu kita. membuka Nggih. Historis kenapa jadi kita mengangkat judul stereotip pada pagi hari ini adalah memang kita ingin meluruskan dulu tentang persepsi. Nah, jadi kalau didefinisikan stereotip ini kan adalah penilaian. Iya. Penilaian terhadap kelompok atau ras atau suatu perkumpulan, nah, sehingga menimbulkan suatu persepsi. Ya. Maka daripada itu pada kesempatan ini kami mencoba untuk meluruskan supaya dangsanak-dangsanak kita yang ada di luaran sana kada mudah memberikan penilaian, kada mudah memberikan suatu pendapat bahwa adanya salah satu suku atau ras, kelompok, perkumpulan yang dicap malas. Di mana sebenarnya itu bersifat global. Karena malas atau tidaknya seseorang itu berkaitan dengan individunya. Iya, sehingga betul. kalau boleh dikatakan itu lebih tepatnya adalah oknum atau perorangan. Mau siapapun dimanapun, setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti secara lahiriah memiliki perasaan atau perilaku perbuatan yang demikian. Artinya malas, semangat itu sebenarnya kembali kepada diri masing-masing. Tidak bisa kita nilaikan kepada satu kelompok, satu ras atau satu suku, itu tidak bisa. Kenapa? Karena sebagaimana semangat perjuangan dalam memerdekakan negara ini kan
terkumpul dari seluruh suku. Ya. Artinya bukan hanya perjuangan kemerdekaan ini diselenggarakan di Pulau Jawa, di Jakarta, terus juga di daerah lain, tetapi juga Banjar punya histori sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Ya. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwa kita ini sebenarnya itu adalah oknum perorangan. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan satu kelompok itu tidak bisa. Nah, maka daripada itu pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan bepapanderan budaya ini, ayo kita coba bepapanderan perihal ini seperti itu. Nanti lebih lanjut, lebih dalam akan disampaikan oleh Adinda Dimas, terus juga ada Kak Inul di sini yang mana sebenarnya banyak dangsana-dangsana kita di Lawung Kuning Banjar itu yang memiliki entrepreneurship, wira swasta, terus memiliki semangat yang tinggi untuk berkontribusi aktif baik itu terhadap kegiatan sosial maupun kegiatan pribadi seperti itu. Nah, nanti silakan Adinda Dimas dan Kak Inul untuk memaparkannya seperti apa. Oke, baik. Jadi betul ya tadi kata Bang Irsa Setiawan ya, karena manusia di muka bumi ini pasti ada yang mereka dari lahir bahkan sampai dengan sekarang itu ada orang yang rajin gitu ya. Ada orang juga yang memang ya itu sudah tabiatnya pemalas gitu ya, mau dari latar belakang apapun, betul. Tapi karena semua orang Banjar itu pemalas, betul. Mungkin kalau misalkan dilihat, oh orang ini kayaknya kada begawi nih, pemalas nih, padahal orang itu adalah entrepreneur gitu ya. Yang mana kan yang namanya entrepreneur itu kada harus pakai baju kantor, turun jam 8 pagi gitu kan ya. Nah, jadi kita mencoba membuang nih stereotip-stereotip seperti ini supaya nantinya ke depan kehidupan bermasyarakat itu tidak ada lagi yang saling menyambat, oh ini pemalas nih kada begawi, tanpa judge a book by its cover. Nah, itu dia. Oke, kita coba bertanya dulu ke Kak Ainul nih ya. Ladies first biasanya ya, wanita terlebih dahulu gitu. Kak Ainul ini berarti punya entrepreneur, punya bisnis gitu ya, UMKM kah atau seperti apa? Begawi lah aku deh. Oh, begawi juga. Selain begawi, tetap jadi ibu rumah tangga. Gawi itu kan macam-macam ya gawian. Betul. Ulik dari begawi kita di rumah tangga lagi melayani laki, melayani mengurusi anak, iya. Nyimpuni rumah kan kayak itu emak-emak. Iya. Jadi kalau emak-emak tuh pengoler rasanya kadepang. Karena kata pengoler lamun mama tuh bujur. Lamun emak-emak tuh pengoler lah rantai kehidupan nih. Putus lah. Sumpah. Iya, serius itu. Dan kita bebinian Banjar ini sudah diajarkan dari pedatuan kita. Iya. Disiplin, bekerja keras. Ya, contohnya nih, zaman Bahari itu kan pejuang wanita kita ada Ratu Jaleha. Nah, tangguh loh, tangguh tuh berperang, rajin. Terus kita ada juga Fatimah, pengarang kitab kerukunan. Kalau orang pengoler kan kadang mungkin kalau mengarang kitab, berjuang. Dan peninian-peninian Bahari itu di pasar terapung tuh bakayuhan berjualan berdagang sampai ini iya menggani laki mencari nafkah ya kalau jadi berjualan jadi kalau orang Banjar pengoler itu tuh rasanya aku kada setuju. Iya, soalnya betul. apalagi ibu-ibu ya mama. Ada kan sih pengalaman Bian sendiri nih yang mungkin tetangga nih, biasanya tetangga Bang lah yang untungnya pindah kayak cabe Bang lah. Yang menyambat, "Mai kami pindah pengoler banar begawi seini seitu mengeluh aja gawiannya kayak itu." Padahal kan mengeluh nih ya normal ya. Tinggi normal. Misalkan gaji kada cair-cair nih, kada ada masalah di kantor kayak itu, nah lo mengurusinya dasar ribet kayak itu, nah bukannya kita mengeluh ya kan. Tinggi. Iya, nah pernah kada sih Pian dapat pengalaman pribadi pernah disambat orang, oh pemalas banar nih kayak itu. Rancak. Pernah disambat pengoler. Rancak jar. Karena kalau aku itu menyikapi segala sesuatu itu dengan santai. Jadi kelihatan tuh pengoler, padahal itu sudah beres tuh gawian tuh sudah jadi pas orang melihat waktu santai, nah itu kada abut begawi itu kada Iya. Ada banyak muntung. Jadi randai aja, yang penting selesai gawian tuh itu aja, cuma kada pamer. Masa harus update status aku lagi gawi ini deh, status kan kada mungkin kayak itu ya kalau Bang. Tapi mau status WhatsApp aktif aja kalau. Tapi biasanya status WhatsApp nih kan aktifnya ketika kita tuh mungkin lagi keluar kah, lagi ada acara kah, mungkin gitu kan kada mungkin nih Pian lagi bersesapu kah, Pian lagi bertatapas kah, Pian foto lagi bercuci, lagi menyapu kayak itu sekira tetangga melihat gitu ya.
Tapi bujur Jarpian, tetangga itu bisa mencap pengoler karena rumah kan pasti tertutup ya kita, ya kan? Orang tuh kada tahu kita di dalam rumah tuh apa seperti itu. Yang tahunya mungkin leyeh-leyeh, tiba-tiba berjalan gitu kan. Orang kada melihat di dalamnya tuh kita berperang dengan segala macam kehektikannya ibu-ibu gitu ya. Nah, apa namanya? Ada lagi nggak sih misalkan kayak cara Pian yang lain untuk meredam emosi Pian, cara Pian untuk bisa menjelaskan, apakah Pian itu mau klarifikasi orang-orang yang menjudge Pian itu pemalas seperti itu, yang menyambat Pian itu pemalas, misalkan kayak, baik kamu ini pemalas banget, kamu nak tahu lah aku nih di rumah kayak ini, Pian kayak itukah caranya atau hanya Pian diamkan dan Pian tebar senyuman aja nih? Tebar senyuman aja. Tebar senyuman aja lah, berarti Pian ini mengiyakan tipenya lah. Kada. Kalau kita klarifikasi percuma aja kalau sudah dicap pengoler ya, kalau jadi biar Tuhanlah yang tahu ya. Asik. Berat ini berat. Estetik lah kalimatnya hari ini lah. Betul. Oke. Tapi sejujurnya ulun setuju apa jar Sidin tadi lah. Karena untuk menguatkan apa yang disampaikan Sidin tadi, ulun nih sebagai seorang suami juga ayah dari 3 orang anak itu mengetahui bahwa bini itu sebujurnya ini bukan hanya bini ulun aja, tetapi bebinian yang sudah berumah tangga di seluruh dunia ini pasti bangunnya itu lebih sungsung daripada keluarganya. Iya. Kenapa? Karena ini mempersiapkan, satu, persiapan merapikan rumah. Iya. 2, pulang mempersiapkan konsumsi pakaian begawi, pakaian sekolah anak dan suami. Nah, jadi itu kada mesti terlihat jadi inya bangun jam 5 sembahyang subuh dan melakukan aktivitas lain, jam 7 selesai dan ketika sudah selesai itu misalnya nih bersama anak suami ada kesempatan waktu 10 atau 15 menit kita minum teh bareng, makan wadeh bareng, ada orang lewat melihat, wah tuh jar santai-santai juga karena berpikir begawi kan, padahal udah sudah tuntung sebenarnya. Iya, bujur. Padapuran pembasuhan tuntung, sudah tapasan tuntung, ya kalau menggosok tuntung, itu pulang menyiapi anak, bahkan sampai menyuapi anak makan sudah tuntung. Jadi ada waktu sedikit sebelum melepas laki dan suami dan anak pergi kegiatannya bekerja dan masing-masing. sekolah, itu sambil ya ada interaksi lah antara suami dan istri, antara istri dengan anak, artinya mungkin ada pesan-pesan di jalan hati-hatilah, atau misalnya untuk anak PR dikerjakan sekolahnya, kan sambil santai kan itu bisa saja. Kebetulan ada yang lewat, ada yang melihat, wah tuh santai-santai aja, beres sudah urusan dapur orang gitu. Iya, bujur. Jadi itu sebenarnya tuh pekerjaan rutin tuh kadang-kala ditinggal, karena bilanya seharinya ditinggal, tapasan, bebasuhan, atau anak kada makan, nah itu pasti akan jadi masalah. Ya yang jadi tadi menyampaikan putus mata rantai, sehingga bebinian ini bujur aja terlihat kada begawi, tetapi sebujurnya inya begawinya tuh lebih daripada 24 jam. Betul. Kalau kita begawi jelas masuk jam 8, bulik jam 3 atau jam 5 paling lambat. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga, waduh, mulai dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam tuh begawi ya. Menyiapi makan aja 3 kali sehari sudah. Bujur. Bemasaknya pusing lah, anak masak apa pulang hari ini lah. Ke pasar menjadi bahan baku, terus sampai jadi bahan makanan. Nah jadi sebenarnya itu tadi kembali ke penyampaian awal kita tadi, bahwa semangat atau malas itu kembali ke individunya masing-masing. Tidak bisa kita persepsikan bahwa satu kelompok itu pemalas, tidak bisa. Betul, kembali ke pribadinya masing-masing dan balik lagi juga lah sebenarnya tuh urusi hidup masing-masing aja sebenarnya lah. Oke, izin ya. Jawaban kita menyambut itu cuma ya itu hak masing-masing. Bujur. Tapi di sini kita berisi hak juga untuk menjelaskan. Iya, betul sekali. Ini ada telepon nih Bang, kita coba angkat dulu ya Bang ya. Siapa tahu nih bisi pengalaman yang sama juga nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abah Sofian, apa kabar? Ini kabarnya kurang baik. Kenapa nih? Mulai tanggal 19 sampai sekarang tuh perompak tuh gemet bandar di Pelihari. Oh, gemet bandar di Pelihari, pemancarnya. Tinggi lagi. Iya. Oh, memang kemarin itu kita sempat lapor Jalan Anissa.
tanggal 28 itu sempat muncul jangan jelas, tapi Oke. esok tanggal 9 kembali seperti sekarang. Kembali lagi Gemet pulang gitu nah. Oh, oke oke. Nah, ini mungkin menginformasikan juga dulu dan mohon maaf untuk Bapak Sopian ya kalau karena memang di Pelaihari itu lagi ada masalah Abah Sopian pemancarnya dan mungkin perbaikannya itu masih menunggu dari pihak Jakarta. Jadi makanya mohon maaf sekali kalau misalkan pemancar dari Pelaihari itu terdengarnya kecil gitu ya Abah Sopiannya ya. Tapi kalau misalkan untuk tanggal kapan pemancar bisa balik normal, nah itu ulun kertahu nih karena nanti mungkin kalau misalkan pemancar sudah normal itu kami minta apa sih namanya laporan dari Buan Piannya aja karena mungkin kalau kami yang mendengar itu sama-sama aja nih karena pemancar yang kami ambil kan memang yang ada di Banjarmasin seperti itu. Mohon maaf dulu Abah Sopian lah. Iya. Oke deh. Ada anak pian takunakan kah? Ini temanya apa nih? Temanya hari ini kita stereotip pemalas pada orang Banjar. Nah, ada kepian pernah terdapat stereotip atau mencap piankah pengoler padahal gawian sudah tuntung. Nah, kayak itulah. Itu memang kita memang jadi secara biasa gitu. Oke. Beda pihak keluarga, bahkan dari keluarga sendiri juga pernah seperti itu. Dari pihak keluarga pun pernah mencap seperti itulah. Tapi kita membuktikan dengan perbuatan. Kita nggak perlu jawab segala macam gitu. Kita buktikan bahwa kita bekerja sudah dengan sesuai dengan standar gitu aja. Ya. Banyak muntung orang rusak moha. Apa tadi Abah Sofian? Banyak muntung. Iyalah, Rusak muha. rusak banyak muntung rusak moha. Bujur nih Jarbian nih. Kan pekerjaan kita gitu dengan sungguh-sungguh. Bisa menilai sendiri. Inggih. Itu aja terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawaban si Dini sama dengan jawaban Pian tadi lah. Senyumi aja, jarlah ya kalau banyak muntung rusak muha aja. Tapi jangan sampai berurusakan muha. Bujur. Karena memisahkan sampai berurusakan muha tuh wah tidak mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang baik ya. Dan itu menghindarkan daripada budaya kita sebagai orang Banjar. Yang mana Iya. kita orang Banjar ini dikenal dengan adab. Dikenal juga lawan kalau ada masalah itu kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Bujur. Itu adalah ciri khas daripada orang Banjar ya. Rakat sabarataan jar. Rakat badang sanakan. Nah, rakat badang sanakan rakat sampai nang kayak dang sanak seperti itu ya. Nah, ini ada telepon masuk lagi sebelum kita break ya. Ada telepon dari Pak Amrullah dari WhatsApp. Kita coba angkat dulu ya Bang ya, izin. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bang Amrullah silahkan. Catat aja lah. Jadi aku yang berpandir karena yang ditanggapi. Nggih. Satu, tadi setuju global bahwa dimanapun ada orang boleh di dunia ini lah. Iya. Aja pasti ada yang koler. Nah, yang kedua kalau kena penyakit koler mati aja apa koler makan koler minum akhirnya garing. Jadi bila kena penyakit koler mati aja. Yang kedua, yang ketiga, aku kalau di rumah santai aku begawi tetap, jadi aku tidak kolernya apa ya umpat bebas piring kadang umpat dia batas tapas. Iya. Monggo ini lagi menggosok Oh ini lagi menggosok nih lah. Baper pinanya ini sini. Jadi jangan koler oknum aja, aku tadi setuju oknum. Keempat terakhir saranku karena acara pulang lah atau stereotip orang rajin orang rajinnya orang Banjar pulang enak dasar bisa itu aja lah, terima kasih. Kurang lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Sidin aja kan juga mungkin ini relate juga nih ke Sidin nih ya kalau menggebu-gebu Sidin kan. Yang pertama itu setuju Jar. Kalau misalkan kada semua orang Banjar itu pemalas, memang balik lagi kepada pribadinya. Terus kedua tadi juga Sidin agak sedikit kesal ya gitu ya. Kalau misalkan pemalas itu sudah hilang aja sudah Jar Sidin. Terus Sidin sekarang juga lagi update. Kalau Sidin, Pak Amrullah ini infonya dang sanaknya lagi besetrika baju. Begegosok Sidin. Begegosok. Nah itu Bang salah satu kegiatan simpel gitu ya. Yang dinilai orang, wah kamu ini gak ada apa-apa Jar. Padahal menggosok baju gitu ya. Kita kan tahu nih menggosok baju mentah Sidin bisa usaha laundry kah. Yang digosok baju orang, baju keluarga mungkin gitu. Nah ini yang
tentunya harus kita ubah stereotipnya. Jangan berpikir kalau misalkan orang itu hanya di rumah guring, makan aja gitu ya Bang ya. Oke, kita jeda sebentar dulu ya Bang ya dan Mbaknya. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam Sana Perempat masih dengan pembahasan yang sama karena kita masih mengudara sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Panderan Baisukan bersama dengan Kian di Perempat FM, Suara Budaya Banjar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Suara Budaya Banjar. Semakin menarik pembahasan kita Dangsana Perompat ya, stereotip pemalas pada orang Banjar dalam Panderan Baisukan di edisi hari ini Selasa 3 Februari 2026 ya Dangsana Perompat. Kita masih bersama dengan narasumber kita Dangsana Perompat, ada Bang Irsa Setiawan, ada Mbak Ainul dan juga ada Mas Dimas Ridoni Eskom. Oke, kita ke Mas Dimas berarti sekarang ya. Tadi kita sudah sempat berbicara sedikit Dangsana Perompat di belakang layar gitu ya, yang mana kita akan membahasnya lagi sekarang dan Buan Pian bisa sambil mendengarkan juga. Tadi kita berbicara mengenai fenomena sosial ya Bang ya. Ada nggak sih baru-baru ini fenomena sosial yang viral mengatakan bahwa orang Banjar ini pemalas gitu, yang memang secara terbuka, secara umum gitu ya, yang mana akhirnya membawa opini, menggiring opini oleh masyarakat Indonesia kalau ternyata orang Banjar pemalas ya, hanya dari satu mulut saja seperti itu. Apakah ada atau bagaimana Bang? Silakan bisa dijawab. Enggak, kalau itu mungkin banyak. Yang banyak pertama kejadian ini baru beberapa bulan. Ada salah satu tamu di podcast KDM waktu itu. Dia oknum pendatang di Kalimantan. Oknum mengatakan bahwa orang Banjar atau orang Kalimantan ini pemalas dan suka semaunya seperti itu. Pemalas dan suka kerja semaunya. Ini kan sama sekali tidak berdasar kayak gitu. Nah, mungkin ini melihat dari 1-2 orang terus menggeneralisir seakan semua itu sama gitu ya. Dan saat itu kami laporkan ke Krimsus Polda Kalsel dan alhamdulillah ditindaklanjuti. Orangnya itu dibawa ke Banjar dan minta maaf kepada seluruh orang Banjar dan seluruh anggota Lawang Kuning Banjar karena sudah mengatakan orang Banjar itu pemalas, dan sudah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, dan ternyata yang bersangkutan itu yang malah minta-minta ke kediaman KDM waktu itu. Diduga mencari simpati KDM dengan alasan istrinya saat itu sedang hamil. Ini sangat menyalahkan sekali etika sosial gitu ya bahasanya ya. Hanya menilai mungkin dari lingkungan sekitarnya aja gitu ya. Mungkin terdapat orang yang memang kerja semaunya gitu kan, tapi sebenarnya balik lagi ke pribadinya gitu. Imbasnya kan kalau orang yang sebelumnya nih kada tahu lawan orang Banjar cenderung mengiyakan, dikira ya benar-benar seperti itu kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada lagi, ini baru-baru ini aja. Apa tuh? Ada salah satu oknum yang mengaku HRD curhat di tweets yang mengatakan bahwa SDM di Banjarmasin ini susah ya kayak gitu. Susah maksudnya itu dipanggil buat interview ternyata banyak yang kada datang kayak gitu. Nah, soalnya ini yang ulun lihati ini oknum HRD-nya ini menggeneralisir SDM di suatu kota susah. Padahal kan ini yang ulun lihat ini menunjukkan kompetensi orang tersebut sebagai HRD, katanya itu yang tidak berkompeten yang ulun rasa, karena kalau orang HRD itu kan harusnya memiliki kemampuan untuk memproses, memilah-milah CV, melakukan seleksi, dan bisa memperhitungkan ini kebutuhan berapa, yang dipanggil berapa kayak gitu kan. Harus bisa melihat kan CV ini dari pendidikan, kompetensi, sertifikat, pengalaman dan lain-lain kayak gitu. Itu sempat viral tuh semalam tuh, ada di Info Banjar ya, ulun melihat gitu ya. Bujur benar. Jadi menurut ulun ini oknum HRD-nya ini yang sebujurnya kada bisi kompetensi, atau juga perusahaannya yang mungkin kada jelas kayak gitu. Nah, soalnya kalau orang melamar-lamar kan, misalkan melamar nih, habis itu dipanggil, ternyata lihat-lihat perusahaannya ya misalkan kurang profitnya atau apa, orang standarisasinya kurang lah ya. Kada memutuskan kada hadir pas interview kan bukan salah orang, berarti kan hak masing-masing itu. Betul. Dan kada bisa digeneralisirkan ke SDM-nya. SDM di suatu kota gitu. Nah, sampai menyebut Banjarmasin seperti itu, dan kita pun
kita bahas juga di sini jadinya. Betul. Nah, ini menarik juga nih Bang, karena kalau sesuai dengan pandangan Ulun ya, apalagi kan Gen Z gitu ya, asik Gen Z. Kebanyakan orang itu mungkin yang pertama ya, kenapa jadi itu tadi saya setuju tuh, mungkin dari pihak HRD-nya yang kurang kompeten ya, dan itu tuh sebenarnya juga secara tidak langsung terlihat dari bagaimana dia menilai SDM tersebut. Sampai curhat ke Tritski itu berarti kan ini yang kada mampu kayak gitu. Nah, masa menjalankan job desk-nya aja kada mampu, sampai curhat kayak itu. Orang kan banyak yang misalkan masih ada kendala dalam proses gawian, tapi kalau curhat kayak itu kan berarti SDM-nya yang kada mampu, terus melempar ke SDM di Banjarmasin kayak gitu kan ya sangat tidak dewasa sekali kayak gitu. Betul. Padahal kan di luar sana banyak orang yang lagi pusing nih, aduh tagihan banyak, gawian belum dapat. Jarang ada orang kan mempost di tweet gitu kan. Yang ada kan perbanyak ibadah, ikhtiar gitu kan. Nah, terus tadi juga kebanyakan yang ulun bingung akan itu, biasanya satu perusahaan mencari orang, yang dicari cuma 5 orang tapi yang diinterview 15 orang. Nah, itu sering terjadi juga. Jadi orang tuh bingung kan setelah ternyata yang dicari cuma 5 orang nih. Itu akhirnya kadang memupuskan harapan seseorang ketika ingin bekerja gitu ya. Terus juga kemudian dari sisi SDM-nya juga, yang mana ketika dia mendaftar itu biasanya proses rekrutmennya ada yang lama ya Bang ya. Jadi kadang mungkin nih satu orang kalau memang ini perlu gawian, kadang mungkin ini cuma me-apply ke satu PT aja. Pastinya banyak nih melempar ke sana kemari gitu kan, tinggal tergantung kemana aja nih lagi nih. Sebenarnya orang yang lebih tepat itu sebenarnya SDM-nya itu bukan pemalas, tapi ketika interview dipanggil tidak datang, tapi lebih ke kenyamanan hatian sebenarnya orang Banjar ini. Kalau aja sekali melamar itu kan ada cuma ke satu perusahaan, bisa ke pasti banyak kan. Ketika pengen diterima di perusahaan satu, terus dipanggil ke perusahaan yang satunya lagi, bingung nih kalimatnya kayak apa ya menolaknya. Aja ulun sudah ada gawian, soalnya kan prosesnya ini bisa sampai berbulan-bulan kayak gitu. Biasanya tuh orang kenyaman hatian, karena lu pernah punya teman, dia lagi pencarian gawian, dia sudah diterima di gawian yang dia lamar berdahulu, terus kemudian ada panggilan lagi, dia punya panggilan di satu PT, udah training, kemudian dia dapat panggilan lagi nih dari PT lain, disuruh langsung begawi. Karena kalau training itu masih belum pasti katanya, sedangkan dia kan perlu duit. Otomatis ketika dia udah training, dikonfirmasi HRD-nya lagi, Mas besok hadir lagi ya ketemu sama manajernya. Nah bingung nih kawan ulun, ini kayak apalah menjawabinya. Sedangkan kita kan sudah mengambil di tempat lain nih, takutnya menyakiti hati HRD ini atau nama kita yang jadinya buruk. Nah sebenarnya kan itu bagus tuh. Kalau HRD tadi kan mungkin cuma melihat dari kacamatanya Sidin aja nih. Kalau misalkan, wah SDM-nya ini pemalas benar nih. Padahal karena tahu apa yang dirasakan si SDM ini. Sama aja HRD kan memilah-milah orang, dan kita sebagai calon karyawan pun kita memilah-milah perusahaan juga mana yang yang bujur-bujur kawa menopang kita gitu ya. Lawan juga untuk ini kan menggeneralisasikan ke satu kota atau satu suku dari 1, 2 atau 3 orang gitu, nah atau dari 10-20 orang sekalipun itu masih sangat tidak ilmiah. Ibaratnya sampelnya 1, 2, 3 orang, tapi populasinya kan orang Banjar berapa? Orang 5 juta. Orang Banjarmasin berapa penduduknya? Hampir 1 juta gitu. Nah kan secara penelitian pun sangat kada ilmiah, karena margin of error-nya itu masih sangat tinggi kayak gitu, nah antara populasi sama sampelnya. Mungkin kalau misalkan bahasanya beberapa orang di kota ini gitu ya, itu kalau di interview tidak datang, nah itu kan mungkin tidak secara keseluruhan gitu ya, beberapa orang di kota, nah gitu. Ini kan bahasanya mungkin menggunakan bahasa yang kurang tepat saat dan itu ya. Kalaupun orang itu kada datang, bukan berarti SDM-nya yang susah, mungkin ini sudah ada gawian. Itu sudah dia. Ada dapat gawian gitu. Betul. Koreksinya pun juga mungkin untuk SDM-nya ketika udah dapat gawian, alangkah lebih baiknya memang komunikasi gitu ya. Jadi ketika HRD yang lain dari perusahaan lain menghubungi lagi, ya kesampingan lah dulu kada nyaman. Lebih baik jujur komunikasi gitu ya Bang ya. Kalau mohon maaf Pak, saya udah punya kerjaan dan saya udah keterima duluan di PT ini, terima kasih atas kesempatannya. Nah itu kan jauh lebih enak juga gitu HRD-nya. Oh ya, aku dapat kabar dari si A gitu kan. Si A juga senang juga nih ternyata, aku nih laku juga lah di Banjar. Nah Lawan pulang menambahkan sedikit. Silakan. Dengan apa namanya panggilan kerja tadi. Ya.
Tadi kan kita ada memiliki satu pemikiran bahwa kemungkinan si calon karyawan itu sudah mendapatkan gawian. Iya. Nah, di gawian itu pulang kada seberataan gawian yang kawa membebaskan menggunakan HP. Contohnya kayak teler di perbankan. Selama ini melayani pelanggan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang tuh kada boleh menggunakan HP. Iya. Nah mungkin pada saat dipanggil itu inya kada kawa mengangkat HP. Bujur. Nah ketika kada mengangkat HP mungkin juga kada ada SMS apa segala macam. Lalu si calon karyawan ini menganggap bahwa ini telepon liar, tidak ada nomornya, tidak ada pesan yang bisa dibaca, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk memberikan jawaban atau klarifikasi bahwa inya sudah begawi. Nah mungkin itu bisa juga jadi evaluasi. Betul. Nah maka daripada itu pada kesempatan ini kami menghimbau agar hal-hal yang seperti ini janganlah kita campur adukan kepada suku tertentu. Ulun lebih sepakat bahwa kalau misalnya pihak daripada manajemen perusahaan itu hendak curhat di media sosial, silahkan, kita tidak melarang, tetapi jangan sampai mendeskripsikan kepada salah satu suku atau suku tertentu. Nah, sampaikan aja bahwa di kota ini kami melakukan rekrutmen, ternyata setelah dipanggil ini tidak hadir. Beberapa orangnya tidak hadir. Nah, itu kan kosakatanya lebih umum aja. Dan gitu. itu pun bisa menjadi evaluasi juga. Apa evaluasinya? Pertama, evaluasi bagi si pembaca dan pendengar. Kedua, mungkin menjadi evaluasi juga jadi dari sisi perusahaan secara internal. Mungkin waktu dan proses rekrutmennya kah lebih dipercepat. Setelah menyebar flyer langsung ketika ada pelamar itu langsung dilakukan tes dan lain sebagainya macam, supaya si calon karyawan ini kada tunggu menunggu. Karena kebetulan ulun ini juga beraktivitas di bidang swasta. Dan berkaitan juga dengan penerimaan karyawan khusus di bidang tenaga satuan pengamanan. Sehingga dalam hal rekrutmen, dalam hal pengawasan, pembinaan, insya Allah kita memahami hal itu. Nah, jadi kita juga melihat bahwa isu tersebut tidak layak untuk dipertontonkan di halayak umum. Betul. Nah, sehingga mungkin evaluasi bagi kita seberataan termasuk kami juga yang ada di sini, agar ketika kita hendak menyampaikan sesuatu apalagi yang sifatnya berbau suku atau kelompok tertentu itu agar disaring lagi supaya jangan sampai menimbulkan persepsi, menimbulkan penilaian yang mana penilaian itu bisa negatif. Nah, jadi seperti itu. Itu sih himbauannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini memberikan manfaat. Diskusi kita ini memberikan manfaat supaya kedepannya kita semua ini dalam menggunakan media sosial bisa lebih bijak, bisa lebih memperhatikan lagi adab-adab khususnya pada saat menyampaikan sesuatu. Jadi seperti itu. Betul. Mungkin itu tambahannya. Dan imbasannya tuh Bang Ai, kan capnya orang Banjar pengoler jadi imbasannya kan kasihan bubuhan Banjar nih hendak mencari gawian, pas melihat suku Banjar pengoler ada usaha gitu, nah kan imbasannya kayak itu jadinya kasihan ya kalau bubuhan Banjar mencari gawian. Nah padahal banyak rajin-rajin pintar-pintar aja kayak itu. Nah pintar cangkal, dan ulun pun sudah membuktikan kayak itu. Nah ulun sudah lawas juga berkarir di perusahaan gitu. Dan membuktikan gitu. Nah, banyak orang-orang kita, orang Banjar dan lulusan lokal yang secara kemampuan kompetensi itu kada kalah dengan orang dari lulusan luar gitu. Nah, bahkan banyak yang melebihi dari lulusan luar ya. Semua itu tergantung kompetensinya, tergantung individunya. Betul. Individunya kada bergantung sukunya apa, keturunannya apa gitu. Malah kalau di Malaysia, Brunei Darussalam, suku Banjar terkenal pekerja keras. Mandiri, religius. Betul. Di Kalimantan kan orang Banjar. Ibaratnya kita nih di Kalimantan aja. Orang Banjar nih begawi apa aja ada, mulai begawi di perusahaan, berdagang, bahuma, petani, PNS semua kan ada kayak itu. Nah, bahkan ulun juga pernah melihat di TikTok ya, kalau nggak salah, dia ada seorang anak muda yang kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore jadi guru honorer. Kemudian dari jam 3 sore sampai dengan jam 6
sore itu bejaja martabak, lanjut lagi malamnya jadi guru ngaji. Nah itu kan salah satu contoh tuh kalau anak mudanya aja serajin ini loh seperti itu. Apalagi dengan konten-konten seperti itu, nah tentunya itu juga akan membangkitkan motivasi anak muda gitu ya Bang ya. Nah itu adalah contoh kalau ternyata SDM Banjar ini bisa membuat konten motivasi untuk anak-anak mudanya nih. Jadi kalau inya kawa kenapa aku kada nih. Nah itu dia. Banyak yang cangkal-cangkal orang kita nih orang Banjar. Dan di Laung Kuning Banjar sendiri pun kita anggota kita ada macam-macam Bang, macam-macam profesi, pengusaha, entrepreneur kayak Sidin juga kayak itu yang Bang Irsa, Kak Ino juga. Bang Irsa direktur salah satu perusahaan juga kayak itu perusahaan penyedia jasa keamanan tadi ya. Dan anggota-anggota kita tahu pun aja. banyak yang pengusaha mebel dan lain-lain kayak gitu. Nah kada bisa disamaratakan. Ulun setuju misalkan ada 1 atau 2 orang Banjar yang pemalas tuh ya pasti ada. Pasti ada, bujur. Semua suku pun ada. Semua. Tapi misalkan si A pemalas, si B pengoler ya cukup lebih baik menyambat orangnya langsung daripada ke sukunya, karena amonya ke sukunya ini semua orang Banjar jadinya tersinggung, melukai hati orang Banjar. Bukan masalah marah atau kada, Pak. Saat kami melaporkan yang di podcast KDM itu yang menyebut Banjar pemalas, komentar tuh banyak datang dari orang luar. Kalau merasa tidak pemalas ngapain dilaporkan kayak gitu, kalau merasa rajin ngapain dilaporkan kan kayak gitu. Cuma ini kan kami menganggap lebih ke pencemaran nama baik. Ya, bujur. Karena ini juga berpengaruh pada stereotip tadi sekali lagi ya. Karena kan banyak juga orang Banjar yang mungkin sekarang merantau pergi ke Pulau Jawa gitu kan, yang mereka coba mengadu nasib di sana, mencari pekerjaan di sana. Tapi ketika ada satu podcast gitu ya, kemudian ada narasumber atau bintang tamunya yang menggiring opini yang menyebutkan bahwa orang Banjar itu pemalas, maka otomatis kan itu akan berimpact atau berdampak pada orang Banjar. Jadi ketika HRD menonton podcast tersebut, orang Banjar pemalas, kita catat nih berarti. Ketika ada yang melamar, Banjarmasin lahirnya. Wah, di pemalas nih. Nah, itu yang ditakutkan ya, betul. Jadi sebenarnya betul kata Bang Irsa tadi, ketika kita bersosial media atau ketika kita muncul di hadapan publik, itu yang paling dijaga adalah kata-kata kita sebenarnya ya. Dan kalaupun memang ada pikiran orang Banjar pemalas, itu silahkan kalau pikiran saja ya kan, yang penting tidak dikeluarkan. Kalaupun mau dikeluarkan itu mungkin lebih ke sebagian orang di kota Banjar itu ada yang pemalas seperti itu kan, tapi jangan bawa-bawa orang Banjar. Nah, itu kan berarti mau kada mau kan sukunya seperti itu. Di semua kota, semua suku pasti ada yang rajin, ada yang pemalas. Sama aja kayak di mana-mana kayak itu. Kada tergantung suku, tergantung si pribadinya juga tadi, balik lagi dari awal ya. Betul sekali. Dan ulun sebagai orang Banjar yang dari lahir di sini, ulun pernah menemui semua tipe orang Banjar juga kayak itu, mulai nang bujur rajin, kompeten, inovatif sampai yang pengoler, cari muka tuh semua antu ada kayak itu juga. Di suku-suku lain pun ada. Gitu. Betul. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu nih pesan-pesannya dan harapannya, kesimpulan juga untuk orang-orang di luar sana yang mana mungkin ada yang menyebutkan dan ada yang memberikan stereotip kalau orang Banjar itu pemalas, dan bagi orang-orang di luar sana juga yang mungkin pernah sakit hati ya, termasuk kita semua di sini pastinya sakit hati ketika mendengar stereotip dari akun besar mungkin, dan juga ada sesuatu yang viral menyebutkan orang Banjar itu pemalas. Nah, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu ya, supaya nantinya ke depan kita harapkan tidak ada lagi nih stereotip yang merugikan satu suku di Indonesia. Silakan mungkin dari Bang Dimas dulu ya Bang ya. Silakan Bang Dimas. Mungkin kita bertindak di sosial media ini harus berpikir lagi kayak gitu. Nah, apakah pantas ini diucapkan atau diposting atau kada? Bujur. Dan itu menentukan kualitas kita. Karena ulun melihat untuk orang yang menggeneralisir, melihat 1-2 orang terus menyimpulkan dari populasi satu suku atau satu kota itu pemalas gitu. Nah, sebujurnya orang itu yang berpikiran sempit karena inya melihat dari sudut pandang inya seorang kayak gitu. Betul, setuju. Oke, ada lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih Bang Dimas. Mbak Inul, silahkan harapannya dan pesan-pesannya. Pesan ulun bagi orang-orang yang menyambati
orang Banjar itu poler lah, stop, jangan lagi. Bujur. Kalau misalkan kada stay di Banjar lawas, kalau kada pernah tinggal di Banjar, jangan gini langsung mencap ya. Kalau ini tinggal di Banjar seminggu arah sudah mencap orang Banjar pengoler jar lah. Kita orang Banjarnya begawian benar. Nah, ingin melihat dari sisi nang kada baiknya aja. Ibaratnya kan sisi amunya melihat orang tuh pasti nang kada baiknya dilihat gitu. Betul. Dan untuk masyarakat Banjar, bubuhan Banjar, semangat. Buktikan kalau kalian tuh rajin. Nah, itu dia. Congkal. Dan khususnya bubuhan galuh-galuh Banjar, bebingan Banjar. Nah, semangat buktikan kalian tuh tangguh, bisa berkarya dan tetap lemah lembut, gemulai seperti penari. Asik. Gitu. Bekerja dalam diam ya, Mbak ya. Mantap. Senyumin aja ya. Silakan penutupnya Bang Irsa Setiawan di pagi hari ini, silakan. Jadi ulun hanya menambahkan sedikit. Sudah banyak tadi disampaikan oleh dangsanak-dangsanak yang lain bahwa kepada siapapun, baik itu kita orang Banjar maupun orang di luar Banjar, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita menjustifikasi atau menyatakan salah satu orang atau suku itu dengan persepsi yang negatif, karena penilaiannya ini tentu akan memberikan dampak. Jadi seperti itu. Ketika berbicara orang Banjar ini pemalas, banyak kok orang Banjar yang semangat. Contoh seperti kita-kita yang ada di sini, kita dari jam 7 sudah mengantar anak sekolah, jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore kita bekerja, jam 4 sore kita sampai jam 6 kita ikut latihan bela diri, dan bahkan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang saya sudah pernah mendapatkan prestasi peringkat baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Malamnya juga kita beraktivitas, kalau ada yang konsul terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya macam, kita bersedia untuk melayani itu. Luar biasa. Jadi kita jadi tetap semangat dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irsa, Mbak Ainul dan juga Bang Dimas yang sudah turut berhadir menyuarakan aspirasi orang Banjar tentunya ya, yang mana kita dapat stereotip pemalas. Jadi pada dasarnya adalah untuk para pendengar semuanya di luar sana, bijaklah dalam menggunakan sosial media dan bijaklah ketika berbicara di hadapan publik, jangan menggiring kepada hal-hal yang negatif khususnya kepada satu suku ataupun pribadi yang lainnya. Begitu ya Bang ya. Oke, Panderan Baisukan hari ini Dangsana Perempat ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun kian izin pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.